Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Tantri Viviani dengan NIM 1900305. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tajdid dan modernisasi pemikiran Islam di dunia. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu tajdid dan modernisasi Islam. Tajdid adalah upaya untuk mengembalikan keutuhan dan kemurnian Islam kembali. Sedangkan modernisasi Islam adalah usaha dari tokoh-tokoh Muslim untuk melakukan harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisasi dan westernisasi yang berlangsung di dunia Islam. Periode modern dimulai sejak tahun 1800 Masehi hingga kini. Periode ini disebut juga dengan periode kebangkitan dunia Islam dengan munculnya gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Munculnya gerakan pembaharuan dalam dunia Islam disebabkan oleh dua faktor. Pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran asing yang masuk dan diterima oleh masyarakat Muslim sebagai ajaran Islam, seperti takhayul, bid'ah, dan khurafat. Yang kedua, pada periode ini bangsa Barat mendominasi dunia, baik dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, dan peradaban dunia. Kedua faktor inilah yang menjadi penyebab munculnya keinginan masyarakat Muslim untuk melakukan gerakan reformasi Islam setelah umat Islam mengalami masa-masa kemunduran pada periode pertengahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan modernisasi Islam di Mesir. Setelah revolusi 1789, Perancis mulai menjadi negara yang besar. Sejalan dengan itu, Perancis menghadapi saingan dan tantangan dari Inggris. Pada saat itu, Mesir di bawah kekuasaan kaum Mamluk yang berasal dari budak-budak yang dibeli di Kaukasus, daerah pegunungan di perbatasan antara Rusia dan Turki. Pada tanggal 2 Juni 1978, Napoleon mendarat di Alexandria dan keesokan harinya kota pelabuhan ini jatuh berada di tangan Napoleon. Napoleon datang ke Mesir bukan hanya membawa tentara. Dalam rombongannya terdapat 500 kaum sipil dan 500 wanita. Di antara kaum sipil itu terdapat 167 ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Napoleon juga membawa 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani. Ekspedisi itu datang bukan hanya untuk kepentingan militer, namun juga untuk keperluan ilmiah. Untuk melawan tentara dan kekuasaan Napoleon di Mesir, salah satu tentara Sultan Salim III bernama Muhammad Ali. Muhammad Ali merupakan seorang keturunan Turki yang lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765. Orang tua Ali menjadi penjual rokok. Ali pun semasa kecilnya tidak pandai menulis dan membaca. Saat dewasa, Ali menjadi pemungut pajak yang cakap dan ahli, sehingga disayangi oleh Gubernur Utsmani. Tidak sampai situ, Muhammad Ali juga diangkat menjadi menantu. Setelah itu, Muhammad Ali menjalankan dinas militer. Dan saat menjalankan dinas ini, Muhammad Ali membuktikan dirinya dan menunjukkan kecakapannya sehingga pangkatnya dinaikkan menjadi perwira. Di kesempatan lain, saat Muhammad Ali berperan melawan Prancis dan mendatangkan kemenangan, ia diangkat menjadi kolonel. Prancis keluar dari Mesir pada tahun 1801. Muhammad Ali ikut andil dalam mengambil kekosongan politik di Mesir. Saat tahu bahwa Prancis sudah keluar dari Mesir, kaum Mamluk pun kembali ke Kairo dari Istanbul. Datang pula Pasha dari kerajaan Utsmani untuk merebut kekuasaan di Mesir. Muhammad Ali melakukan adu domba terhadap kaum Mamluk dengan Pasha, sehingga Muhammad Ali memenangkan dan mengangkat dirinya sebagai Pasha yang baru dan diakui oleh Sultan Utsmani pada tahun 1805. Setelah Muhammad Ali sah menjadi penguasa di Mesir, ia menyoroti suatu hal yang penting dalam sebuah pemerintahan, yaitu kemajuan ekonomi dan kemajuan militer. Kedua hal ini menghendaki ilmu modern di Eropa. Ia membangun untuk pertama kalinya sebuah kementerian pendidikan dan sekolah militer pada tahun 1815, sekolah teknik pada tahun 1816, dan sekolah kedokteran pada 1827. Ia juga mendatangkan guru-guru yang profesional berasal dari Barat. Ia juga mendatangkan penerjemah-penerjemah dari Turki untuk membantu segala kendala dalam pembahasaan. Ia juga merombak kurikulum-kurikulum dan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, memasukkan bahasa Eropa sebagai mata pelajaran wajib di sekolah menengah. Hal ini didasarkan agar tujuan pendidikan yang ingin dicapai tidak tertinggal dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Eropa. Pada masa ini, ilmu-ilmu modern sudah masuk ke dalam Mesir, seperti ilmu pengetahuan,
bahasa, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, dan pengetahuan keterampilan. Kebijakan Muhammad Ali dalam bidang ekonomi dimulai dengan pengambilan alih tanah pertanian untuk negara dengan tujuan dengan dikuasainya tanah pertanian diharapkan negara dapat menjadi pengelola tunggal terhadap hasil pertanian yang merupakan tulang punggung perekonomian Mesir pada saat itu. Atau dengan kata lain, Muhammad Ali ingin memonopoli kegiatan perdagangan di negeri itu. Berkat dari usaha-usaha Muhammad Ali Pasha, membuat Mesir menuju sebuah negara yang modern, dan Muhammad Ali Pasha pun diberi gelar The Founder of Modern Egypt atau Bapak Pembaharuan Mesir Modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modernisasi Islam di Turki. Modernisasi Islam yang terjadi di Mesir juga terjadi di Turki. Jika di Mesir, tokoh pembaruannya adalah Muhammad Ali Pasha, maka di Kerajaan Utsmani, tokoh yang mempeloporinya adalah Sultan Mahmud II. Mahmud lahir pada tahun 1785 dan dididik secara tradisional seperti pengetahuan agama, pemerintahan, sejarah, dan sastra Arab. Ia diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 dan di awal masa pemerintahannya ia disibukkan dengan pertempuran melawan Rusia dan selesai pada tahun 1812. Setelah ia memperkuat kekuasaannya, ia melihat bahwa sudah waktunya untuk memulai pembaharuan-pembaharuan dalam Islam, dan ia menarik perhatian lebih awal kepada pembaharuan di bidang militer. Pada tahun 1826, ia membentuk satu tentara baru yang diasuh oleh pelatih-pelatih yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha di Mesir. Ia menjauhi pemakaian pelatih-pelatih Eropa atau Kristen yang di masa lampau mendapat tantangan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan pembaharuan. Sultan Mahmud dikenal sebagai sultan yang tidak mau terikat dengan tradisi dan tidak segan untuk melanggar adat dan kebiasaan lama, seperti tradisi aristokrasi, di mana ia mengambil sikap demokratis. Ia juga melakukan perubahan dalam organisasi Utsmani, di mana ada dua bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan memerintah negara dan kekuasaan menyiarkan dan membela Islam. Lalu ada penghapusan jabatan sadrazam atau wakil sultan dan digantikan oleh pembentukan Perdana Menteri untuk dalam negeri, Menteri Luar Negeri, Keuangan, dan Pendidikan. Sultan Mahmud sebagai orang yang pertama kali di Kerajaan Utsmani yang mengadakan perbedaan antara urusan agama dan urusan duniawi, di mana urusan agama diatur oleh syariat dan urusan duniawi diatur oleh hukum bukan syariat. Dalam dunia pendidikan, Sultan Mahmud II mengadakan perubahan kurikulum madrasah dengan menambahkan pengetahuan-pengetahuan umum ke dalamnya, seperti diajarkannya bahasa Prancis, ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah, dan ilmu politik. Sultan Mahmud juga membangun sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan. Dan pada tahun 1838, Sultan Mahmud II menggabungkan sekolah kedokteran dan sekolah pembedahan. Selain membangun sekolah, Sultan Mahmud juga mengirimkan siswa-siswi ke Eropa, di mana pada saat siswa-siswi ini kembali dapat menyebarkan ide-ide baru di Kerajaan Utsmani. Pembaharuan-pembaharuan yang sudah diadakan oleh Sultan Mahmud II menjadi dasar atas pemikiran dan pembaharuan selanjutnya di abad ke-19 dan Turki pada abad ke-20. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.